Binomo dan Quotex adalah platform trading online yang menyediakan uang asing atau forex, emas, perak, dan saham. Binomo tidak dapat disebut aktivitas trading karena pada platform tersebut tidak terdapat kegiatan jual beli barang, tidak ada yang dapat dimiliki, dan tidak ada yang dapat disimpan. Lebih tepatnya, Binomo disebut sebagai binary option. Binary option dapat diartikan sebagai menebak dua pilihan, seperti atas atau bawah, genap atau ganjil, naik atau turun, utara atau selatan. Dalam dunia trading online, kita perlu melakukan pembelian mata uang asing, sedangkan binary option cukup membeli dan hanya perlu menebak naik atau turun. Sejak maraknya platform trading online, timbul orang-orang kaya baru atau mendadak memiliki harta yang berlimpah dalam kurun waktu yang singkat. Hal ini yang menyebabkan banyak orang terpikat untuk mencoba peruntungan dari trading online. Terlebih lagi, influencer-influencer mempromosikan di berbagai konten-konten di akun sosial medianya seperti YouTube atau Instagram dengan membuat konten pamer harta dengan dalih memperolehnya dari trading online. Influencer-influencer berperan sebagai afiliator dari platform trading online tersebut yang akan memperoleh keuntungan dari komisi para pemain atau nasabah yang bergabung dan bukanlah suatu perolehan dari aktivitas pada platform trading online tersebut. Oleh sebab itu banyak nasabah atau masyarakat yang kehasut dengan omongan influencer tersebut. Pada akhirnya mereka speak up bahwa mereka banyak mengalami kegagalan trading tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh influencer tersebut. Dan pada akhirnya sampai ada yang melaporkan kepada pihak kepolisian. Influencer tersebut ialah Indra Kents alias Indra Kusuma. Ia merupakan sebagai afiliator dari platform Binomo yang mempromosikan melalui akun pribadi media sosialnya. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 24 Februari 2022, penyidik akhirnya telah menetapkan Indra Kents sebagai tersangka. Indra Kents mengutarakan dirinya telah bergabung aplikasi Binomo sejak tahun 2018 dan aktif membuat konten YouTube dari tahun 2019. Dalam perkara ini, Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal berlapis, yaitu pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara. Tindakan ini merupakan jelas tindakan pidana yang sudah dijelaskan juga oleh Mulyono, salah satu pakar tindak pidana, yang dimana perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam apabila siapapun itu melanggar larangan itu. Ekstasi komunikasi merupakan sebuah fenomena di mana suatu bentuk atau proses komunikasi dilakukan secara terus-menerus. Ekstasi komunikasi juga kerap didefinisikan sebagai kondisi di mana orang-orang mempunyai gairah besar untuk menyampaikan informasi ataupun pesan secara cepat dan terus-menerus. Komunikasi yang dilakukan secara cepat dan terus-menerus tersebut akan menimbulkan penilaian di mata masyarakat bahwa jika informasi yang disampaikan tersebut ialah benar sesuai pada faktanya. Dalam kasus yang kami angkat, ekstasi komunikasi berkaitan erat dengan perkembangan internet dan media sosial, di mana para pengguna internet dan media sosial menganggap bahwa sebuah konten yang dibuat di sosial media tersebut merupakan sebuah fakta nyata yang terjadi di lapangan. Ekstasi komunikasi yang dilakukan oleh Indra Kents merupakan sebuah trigger konten berisi pamer kekayaan serta menjadi kaya raya dengan cara yang mudah dan instan. Dengan cara terus-menerus membuat konten seperti itu, kemudian dipercaya oleh publik, di mana akan terbentuknya sebuah ekstasi komunikasi. Kemudian, ekstasi komunikasi tersebut akan menimbulkan post-truth. Keterkaitan antara ekstasi komunikasi, terlebih yang terjadi pada sosial media, dapat menimbulkan sebuah post-truth serta kebodohan publik. Konsep ekstasi komunikasi yang muncul pada kasus ini berkembang ke arah overexpose, yaitu kegandrungan untuk mengkomunikasikan, memamerkan, memperlihatkan, dan mendiskusikan apapun yang dapat dikomunikasikan. Adanya ekstasi komunikasi tersebut dapat dikaitkan dengan teori-teori psikologis seperti teori aliran atau flow. Menurut Mihaly, flow adalah keadaan ketika seseorang benar-benar merasa begitu terhanyut dalam kegiatan yang sedang dilakukannya sehingga hal lain menjadi tidak penting. Pengalaman ini akan terasa sangat menyenangkan sehingga orang akan melakukannya meskipun harus mengeluarkan biaya yang besar. Nah, hal tersebut terbukti dari korban Indra Kents. Sebanyak 144 orang tertipu dan mengalami kerugian sebesar 83,3 miliar akibat kehanyutannya dalam kesuksesan Indra Kents. Selain itu, konsep ekstasi komunikasi juga berkaitan dengan teori konstruksi realitas sosial yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.
Teori ini didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu atau sekelompok individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami secara subjektif. Nah, menurut Bergiri dan Lukman ini terdapat 3 bentuk realitas sosial, yaitu objektif, simbol, dan subjektif. Dalam kasus ini, terbentuk sebuah realitas sosial simbolik di mana berita di berbagai media mengenai kesuksesan Indra Kents saat bermain binomo telah menjadi simbol dalam membangun makna yang individu percayai. Realitas sosial subjektif pada individu, khususnya korban, juga terbentuk bersama realitas objektif melalui interaksi, cerita sukses, dan narasi yang dibagikan oleh Indra Kents. Terlebih, Indra Kents adalah seseorang yang terkenal sehingga memiliki celebrity effect yang mempengaruhi opini dan tindakan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, adanya ekspresi komunikasi yang terjadi pada kasus ini menimbulkan fenomena baru yang bernama post-truth. Post-truth adalah keadaan di mana kebohongan-kebohongan menyamar menjadi suatu hal yang diyakini benar oleh masyarakat. Joseph Goebbels, seorang ahli propaganda Jerman, mengatakan bahwa suatu kebohongan yang diceritakan ribuan kali, maka akan menjadi suatu kebenaran. Hal ini bisa terjadi dengan cara memainkan emosi masyarakat. Post-truth sendiri sudah ada sejak lama dan bersifat sangat berbahaya karena dapat memecah belah, bahkan membinasakan suatu negara. Fenomena post-truth masih sering terjadi hingga kini. Apalagi dengan kemunculan internet dan media sosial, segala bentuk informasi dan data bisa muncul tanpa adanya filter di dalamnya. Hal ini membuat informasi yang benar akan semakin bias dan sulit dibedakan. Jika dikaitkan dengan kasus, tindak penipuan oleh Indra Kents sendiri dilakukan melalui media sosial. Di mana Indra Kents adalah seorang selebgram yang dikenal sebagai Crazy Rich Medan, menjadi afiliator aplikasi trading Binomo. Indra Kents diketahui aktif membagikan keberhasilannya menggunakan aplikasi Binomo di media sosial. Hal inilah yang membuat masyarakat percaya dan tergiur menggunakan aplikasi Binomo. Hal inilah yang disebut post-truth, di mana masyarakat akhirnya menganggap keberhasilan yang didapat oleh Indra Kents melalui aplikasi Binomo itu adalah hal yang menjanjikan. Padahal, setelah diselidiki, aplikasi ini ilegal dan belum terdaftar di OJK. Serta keberhasilan Indra Kents tersebut adalah settingan yang dilakukan oleh pihak Binomo dengan Indra Kents. Pada akhirnya, kejadian ini merugikan masyarakat dan juga menjadi tindak pidana. Teori post-truth mulai ramai diperbincangkan ketika Oxford mengeluarkan teori tersebut di kamusnya. Oxford mendefinisikan post-truth berkaitan dengan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada emosi dan kepercayaan pribadi. Terdapat beberapa konsep yang terkait dengan teori post-truth. Pertama yaitu simulakra, yang merupakan situasi di mana batas-batas antara kebenaran dan kepalsuan semakin sulit dan kabur untuk dibedakan. Realitas yang ada adalah realitas yang semu dan realitas hasil simulasi. Seperti pada citra Indra Kents yang sukses, citra ini mungkin menciptakan suatu realitas semu atau konstruksi sosial tentang kesuksesan finansial Indra Kents yang sebenarnya sulit untuk dibedakan dari kenyataan aslinya. Yang kedua yaitu pseudo event, di mana sesuatu dibuat dan diadakan untuk membentuk citra dan opini publik padahal bukan realitas sesungguhnya. Meskipun bermain binomo sendiri mungkin adalah aktivitas nyata, namun citra sukses dan kekayaan yang dipamerkan oleh Indra Kents di media sosial dan platform lainnya dapat dianggap sebagai hasil dari suatu penciptaan situasi yang dibuat untuk membangun opini publik. Terakhir adalah konsep pseudosopi, yaitu upaya menghasilkan sesuatu realitas sosial, politik, dan budaya yang sekilas tampak nyata padahal sebenarnya adalah palsu. Masyarakat lalu dikondisikan untuk lebih percaya pada ilusi yang dihasilkan daripada realitas yang sesungguhnya. Dalam kasus Indra Kents, masyarakat mungkin dikondisikan untuk lebih percaya pada ilusi keberhasilan dalam bermain binomo dan citra kemakmuran yang ditampilkan oleh Indra Kents daripada melakukan penilaian yang kritis terhadap aktivitas tersebut.
Keberlanjutan dari teori post-truth adalah adanya fenomena echo chamber. Mengutip pada Laura Garcia dari First Draft, echo chamber adalah cara di mana kita hanya menemukan informasi dari orang-orang yang berpikiran sama. Masyarakat yang tertipu dari kasus ini mengalami sebuah kondisi di mana informasi, ide, dan gagasan yang homogen diterima secara terus-menerus, sedangkan pandangan lain tidak termasuk dalam ruang tersebut. Sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat hanya berfokus pada hasil kesuksesan dari indra Kens, namun tidak menyelidiki lebih lanjut resiko-resiko yang ada serta apakah hal tersebut adalah sebuah kebenaran. Melalui penjelasan di atas, bagi kelompok kami tentunya kasus dari indra Kens ini memberikan dampak buruk bagi indra Kens itu sendiri sebagai konten kreator dan juga untuk publik sebagai konsumennya. Hal ini bisa dilihat dari penjelasan ekstasi komunikasi yang menjelaskan bahwa adanya kecanduan untuk berkomunikasi secara terus-menerus. Dari sisi konten kreator akan cenderung memilih untuk menyajikan konten yang kontroversi tanpa melihat sebab akibat demi ketenaran semata. Bahkan bisa saja mendobrak nilai dan moral di masyarakat. Semua akan dilakukan demi feedback yang diberikan oleh penonton kontennya. Kemudian ketika melihat dari sisi konsumen, tentunya kita akan senang melihat konten tersebut. Bahkan konsumen bisa saja meminta hal yang lebih dari itu. Ini menandakan bahwa konsumen pun secara sadar mendobrak nilai dan moral di masyarakat demi kesenangan pribadinya melalui konten tersebut. Bisa dilihat juga secara data seperti jumlah follower dan engagement yang diberikan oleh konsumen terhadap konten indra Kens. Menyambung pada sisi konsumen, ketika dikaitkan dengan post-truth, maka publik mulai mengabaikan fakta terhadap suatu fenomena yang ada akibat ekstasi komunikasi yang diciptakan. Ini berarti fakta tidak memiliki kekuatan yang besar untuk diterima oleh publik. Hal tersebut bisa kita lihat dari maraknya kasus para pengguna binomo yang merupakan korban dari konten indra Kens. Awalnya mereka berpikir bahwa pengguna binomo dapat menjadi alternatif sebagai miliarder seperti indra Kens. Sayangnya hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan. Korban malah dimiskinkan karena rugi pada saat melakukan trading melalui binomo. Kasus indra Kens memberikan kita wawasan tentang bagaimana fenomena ekstasi komunikasi dan post-truth dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan masyarakat terhadap suatu aktivitas. Dalam kasus tersebut, kita juga mengetahui bahwa bagaimana media sosial memiliki peran yang besar untuk membentuk citra seseorang meskipun berbeda dengan kenyataannya. Kasus ini menggarisbawahi adanya kesenjangan antara persepsi yang dibangun dengan kenyataan di baliknya. Indra Kens juga berhasil memanfaatkan ekstasi komunikasi dengan cara membangun citra kesuksesannya dalam bermain binomo. Perasaan kegembiraan dan antusiasme yang diproyeksikan mungkin telah menarik banyak orang untuk mengikuti jejaknya. Sebagai masyarakat yang harus mengikuti perkembangan zaman, seharusnya kita dapat lebih mendorong literasi, khususnya dalam bidang investasi dan aktivitas finansial seperti bermain binomo dengan memahami resiko dan konsekuensi sehingga dapat membantu kita dalam membuat keputusan yang baik. Edukasi juga penting untuk diberikan oleh pemerintah maupun lembaga keuangan agar masyarakat dapat berpikir lebih kritis terhadap narasi yang dibangun dalam media sosial. Pemerintah dapat mengkaji dan memperketat regulasi terkait dengan praktik perdagangan dan investasi, terutama yang dapat mempengaruhi konsumen sehingga tidak menimbulkan banyak program penipuan.